Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di sini kita mau unboxing HP limbah Jepang lagi, tapi bukan dari Sony ataupun dari Google. Kali ini saya beli dari Sharp. Ini lebih tepatnya Sharp Aquos R3. Kenapa saya beli HP ini ya? Karena berdasarkan voting kemarin yang dibuat, paling banyak pilihannya di HP ini. Selain itu, ini banyak juga yang request di kolom komentar. Makanya saya gas beli ini aja. Untuk harganya sendiri sekarang berkisar di angka 1,5 sampai dengan 1,8 jutaan. Kalian langsung bisa cek aja di Shopee atau Tokopedia. Dan link pembeliannya juga saya udah taruh di deskripsi. Kalian langsung bisa cek aja. Dan sekarang kita fokus ke paketnya. Paketnya seperti ini, udah banyak penyoknya, tapi semoga dalamannya aman. Kita buka dari sebelah sini. Dan kalau unboxingnya saya cepetin mungkin karena ini unboxingnya kurang menarik karena ini adalah HP bekas. Jadi kemungkinan dapatnya itu batangan. Bismillah. Dan ini dia adalah unitnya. Wow, kita lihat. Nah, ini warnanya cakep bener. Ini warnanya putih. Mohon maaf tadi HP yang buat rekam itu baterainya habis, jadi saya harus rekam dan tag ulang. Dan kita fokus ke HP-nya lagi. Pertama kita cek kondisi fisiknya karena ini adalah HP second, jadi kita harus tahu kondisi fisiknya seperti apa. Sekalian nanti kita cek interface dari HP ini juga. Untuk fisiknya kita mulai dari bagian paling bawah, kita lihat ada bekas lem atau enggak. Di sini masih cukup aman, masih cukup rapet, dan backdoornya pun ini masih cukup mulus. Untuk bagian paling depannya pun ini rapet dan juga cukup mulus. Untuk bagian paling atas di sini nggak ada dent, di ujungnya nggak ada dent. Samping sini aman, cuma satu di sini ada dent kecil. Bagian bawah di sini aman, sampingnya pun aman. Untuk fisiknya ini masih cukup oke, hanya ada satu dent aja. Ini kisarannya itu sekitar 95%. Ini masih cukup mulus untuk barang second. Karena barang second kita tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan yang mulus 100%. Ya pasti ada lecet walaupun itu sedikit. Dan untuk fisiknya ini masih cukup oke. Dan untuk interface-nya kita lihat juga bagian belakang di sini ada dua buah kamera yang resolusinya itu 12 megapiksel plus 20 megapiksel. Itu untuk kamera utama serta ultrawide, yang 20 megapikselnya itu untuk ultrawide. Kemudian di sini ada LED flash, logo NFC, ini udah support NFC. Ada juga tulisan Aquos dan tulisan Sharp paling bawah. Ini backdoornya terbuat dari kaca, mantep banget. Kemudian paling bawah di sini ada USB Type-C, mikrofon, serta speaker yang udah support Dolby Atmos. Ini mantap juga. Bagian atas di sini ada jack 3,5 mm, ya ini masih ada, bagus. Kemudian di sini ada mikrofon lagi, mikrofonnya ada dua. Kemudian di sebelah sini ada volume up, volume down, tombol power. Kemudian di sini ada tombol Google Assistant yang cukup keras, tombolnya nggak terlalu kliki. Kemudian di bagian sini ada tempat SIM card, ini single SIM karena versi Jepang. Kalau yang resmi itu bisa dual SIM hybrid. Dan di sini ada dent-nya. Dan ke bagian depan di sini ada fingerprint yang masih fisik. Ini mirip dengan Nokia 8 atau Huawei P20 Pro. Bentuknya mirip seperti ini. Dan di sini ada kamera yang resolusinya itu 16 megapiksel, cukup gede. Kita hidupin. Nah, sambil kita nunggu hidup, ini feel saat digenggam cukup enak, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil, dan ini nggak licin karena ini bagian framenya itu banyak tombolnya. Di sini pun ada tombol, jadi ini bisa mencegah untuk tiba-tiba terjatuh. Dan ini gripnya pun cukup enak, tapi sayangnya di sini agak kasar. Dan feel premiumnya tetap kerasa karena ini pakai kaca depan belakang, dan di sini pakai metal atau aluminium. Ini cukup mantap untuk build quality-nya. Ini cukup oke. Dan untuk bagian depan seperti ini, saya setting-setting terlebih dahulu. Nah, ini dia HP-nya udah selesai saya setting-setting, dan penampakan awalnya seperti ini. Kelihatan cukup unik, berbeda dari HP lain. Kenapa berbeda nih? Bisa dilihat di bawahnya ada dagunya, di atasnya ada poninya. Jadi ini poninya ada dua. Pertama kali saya menemukan modelan yang seperti ini. Dan bezel dari HP ini pun masih cukup tebal di keempat sisinya. Tapi untungnya kualitas dari layarnya itu bener-bener bagus nih, bisa dilihat. Warnanya itu gonjreng,
Untuk ngelihat tulisan pun cukup oke nih. Cukup oke. Kalau dilihat dari kanan, kiri, atas, bawah pun ini cukup bagus. Hitamnya pun ini juga pekat. Memang ini bagus karena udah disertifikasi oleh Dolby, ini udah ada Dolby Vision-nya, dan di bagian speakernya pun ini udah Dolby Atmos. Jadi ini udah perpaduan layar dan speaker yang cukup oke. Nanti kita coba aja di video reviewnya apakah bener-bener bagus atau enggak. Tapi sekilas sih udah cukup oke. Ya, untuk refresh rate dari HP ini pun udah cukup tinggi di 120 Hz nih. Memang di layar HP nggak terlalu kelihatan, maksudnya di rekaman nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dirasakan ini bener-bener oke. Kalau kalian biasa pakai 60 Hz kemudian pindah ke 120 Hz, pasti akan merasakan perbedaan yang cukup bagus, dan itu perubahan tentu saja yang bagus. Dan BTW ini SIM cardnya tadi udah saya masukin. Di sini bisa kebaca Telkomsel pakai masker, tapi di kamar saya nggak ada sinyal, jadi kita nggak bisa tes kecepatan internetnya. Dan untuk ukuran dari layar HP ini udah 6,2 inci, ISO panel, support HDR, perlindungannya itu pakai Corning Gorilla Glass 5, dan resolusinya itu udah QHD. Makanya saya bilang tadi cukup tajam, karena memang ini resolusinya udah gede. Dan untuk versi Androidnya kita cek juga, sekarang berada di Android berapa? Untuk versi Androidnya sekarang berada di Android 11 dengan update keamanannya itu paling terakhir di 1 Agustus 2021. Udah cukup lama, tapi untungnya versi Androidnya belum terlalu jadul, jadi bisa disupport oleh Google untuk menjalankan semua aplikasi dengan baik. Untuk RAM dari HP ini udah cukup gede, yaitu 6 GB, internalnya 128, prosesornya pakai prosesor mantan flagship, yaitu Snapdragon 855. Jadi ini untuk kebutuhan sekarang kelihatannya masih sangat oke. Nanti kita coba di video reviewnya aja, jadi kalian tunggu aja. Dan jika ada yang bertanya penyimpanannya kepakai berapa persen, di sini kepakai 17%. Dan untuk sistemnya di sini 19 GB. Jadi di sini kepakainya itu 21,50 GB. Ini memang nggak terlalu gede sih kepakainya. Ini masih lega, masih cukup lega. Dan untuk UI dari HP ini seperti ini, lumayan dekat dengan stok Android. Cukup bagus, simple jadinya, nggak terlalu ribet nih. Lumayan dekat dengan stok Android, jadi saya cukup suka karena saya itu biasa pakai Pixel. Jadi kalau nemu yang seperti ini itu nggak terlalu kagok ya, ini cukup bagus. Dan kita cek apa lagi ya? Oh ya, kalian kalau beli HP ini pastikan cek kondisi layarnya dengan baik dan benar-benar teliti. Soalnya layar dari HP ini itu rawan yang kena ghost touch atau layarnya itu mati sebagian. Jadi sebagian itu nggak bisa disentuh. Kalian bisa ngeceknya lewat aplikasi ini, touchscreen apa ini lupa. Aplikasi ini nanti saya kasih linknya di deskripsi untuk ngecek layar dari HP ini. Kita cek. Dan alhamdulillah di sini masih cukup oke untuk kondisi layarnya. Nggak minus. Kita coba buat ngetik juga. Ini buat ngetik cukup oke. Nggak ada yang loncat-loncat. Dan untuk sistem getarannya pun ini cukup bagus. Nggak terlalu kasar ataupun nggak terlalu halus. Jadi ini pas buat saya, ini cukup oke getarannya. Dan ini layarnya berarti masih cukup oke dan nggak minus. Yaitu hal yang cukup penting. Pas saya masuk ke grup ini, banyak banget yang ngeluh soal itu. Jadi bener-bener harus dicek. Dan untuk ukuran baterai dari HP ini itu 3200 mAh, ini cukup kecil buat tahun ini. Kemungkinan sih agak kurang karena tadi prosesornya udah ngebut, kemudian layarnya juga resolusinya tinggi dan refresh rate-nya itu tinggi. Jadi pasti akan memakan banyak daya. Dan yang terakhir kita coba kameranya bagus atau enggak. Untuk UI dari kameranya seperti ini, kelihatan cukup ribet. Nih, untuk mengakses mode-modenya ada di sini. Ada auto, ada manual dan potret. Kita coba yang auto aja biar nggak terlalu ribet. Untuk lebih lengkapnya di video review seperti biasanya. Untuk autonya seperti ini di kamera utama, cukup bagus. Untuk ultrawide-nya seperti ini, nggak bisa fokus sayang sekali. Dan untuk kamera depannya kita coba. Ini dia penampakan muka saya pakai peci style halal.
karakter warnanya ini cukup natural juga. Kayak natural sih natural, tapi kayak diperhalus ya. Apa mungkin karena backlight? Kita coba biar nggak backlight. Di sini kelihatan cukup tajam. Ya ini cukup tajam sih. Cukup oke kamera depannya. Untuk ultrawide-nya seperti ini. Cukup lebar tapi nggak bisa fokus. Dan untuk kamera utamanya seperti ini, karakter warnanya natural, tajam juga ya, cukup oke. Untuk impresi pertama dari kameranya cukup oke dan kelihatannya cukup bagus. Dan mungkin akhir videonya sampai ini aja. Untuk impresi pertamanya jelas ini mewah, kesannya premium serta cukup solid untuk ini build quality-nya. Tapi soal desain dari depannya ini cukup aneh. Dan ya, untuk lebih lengkapnya nanti di video review aja. Jika kalian tertarik bisa cek link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.